Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu suatu ketika didatangi seorang wanita. Wanita datang kepada beliau. Lihat, wanita tersebut memakai burdah, pakai cadar kalau bahasa kita, niqab. Lalu melepaskan cadarnya di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengatakan, "Wahai Syekh, apakah wajah saya ini nggak bagus, kurang cantik, sehingga suami saya itu menduakan saya ataupun menikah dengan yang lain?" Maka tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pingsan, terjatuh pingsan. Semua muridnya kaget. Lah, kenapa ini pingsan? Syekh Abdul Qadir nanya adalah hal yang biasa. Maka ketika terbangun ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, kenapa engkau pingsan?" Ketika wanita itu bertanya, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Lihat, kalau seorang wanita tidak ingin diduakan oleh seorang laki-laki ataupun suaminya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini manusia nggak mau diduakan. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diduakan oleh hamba-hambanya?" Ya, makanya begini maksudnya. Ya, intinya ya, ketika seseorang melakukan amal perbuatan ingin dipandang oleh orang lain, maka itu ikhlasnya hilang, nggak ada. Ketika ikhlas itu nggak ada, timbul yang namanya sifat riya. Tapi bahkan itu bukan riya, nanti akan dijelaskan, bukan riya. Kalau kita ingin melakukan segala sesuatu amal perbuatan yang baik, ingin dipandang oleh manusia, itu jatuhnya kepada syirik khafi, syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Kita menduakan Allah tanpa kita sadari. Kita ingin mengharap pandangan manusia yang seharusnya pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata lagi Habib Allah Al-Haddad mengatakan, "Wa'lam annal ibadata la tasihhu bidunil ilmi." Kata Habib Allah Al-Haddad, enggak sah seseorang beribadah dengan tanpa ilmu. Nah, ini perhatikan. Makanya penting kita hadir di majelis-majelis ilmu. Kita penting hadir di majelis-majelis yang di situ membahas tentang ilmu. Enggak sah seseorang beribadah kalau dia nggak punya ilmu ataupun ketiadaan ilmu. Wal ilmu wal ibadah la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Nah, itu lagi. Dan kita udah punya ilmu, kita beribadah. Kemudian dikatakan ilmu dan ibadah nggak bakalan bermanfaat kecuali dengan ikhlas. Kita udah punya ilmu, kita ibadah udah benar, ibadah udah betul, cara gerakannya udah betul, bacaannya udah betul dengan ilmu, sesuai dengan ilmu. Tahu-tahunya pas ibadah mengharap dilihat oleh orang. Coba perhatikan, kalau kita ibadah di depan ini sebagai contoh. Walaupun seharusnya nggak boleh. Kita harus sama bagaimana keadaan kita beribadah dipandang oleh orang ataupun tidak dipandang. Coba kalau misalkan kita ibadah di depan seorang ulama besar, katakanlah, pasti kita akan memperbagus ibadah kita. Utuh ya dia sampai itu. Kenapa namanya kalian takut tegur, kan? Tapi lihat, padahal Allah setiap saat 24 jam selalu melihat kita. Tapi kita nggak ingat itu.